Oke, teman-teman kita lanjut ya. Kita bahas saham mineral ya. Jadi kurang lebih berapa nih sahamnya nih? 3 tambah 3, 6, 6 tambah 2, 8 ya. Jadi kurang lebih ada 8 saham. Kita nextkan lagi, kita lanjutkan. Yang pertama NCKL ya. Ups. Nah, NCKL di sini nah ini sebenarnya menarik ya. Waktu kayaknya Mas Emon juga tetap bahas deh di bawah sini, kayaknya sering ya tak bahas ya di sini ya. Nah, ini pantau lagi nih. Sangat wajar teman-teman ya kalau misalnya kita lihat rejection di harga 1090. Kenapa? Karena di sini adalah kita lihatnya area resisten yang cukup kuat. Jadi kalau teman-teman ngelihat besok si NCKL ini turun ke 1010, apakah ada potensi ini tetap berpotensi gitu ya. Jadi ya antisipasi lah, ini adalah resiko kalau dia turun ke 1010. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, nah ini strukturnya sebenarnya bagus nih. Dia apa? Dia double bottom formation, dan dia ini kalau dia berhasil tembus 1090, ini teman-teman dia ngelihat bahwa ini adalah change of character gitu ya. Jadi karakter dia dari turun udah berubah lagi nih menjadi uptrend. Karena apa? Karena kita lihat ada konfirmasi bahwa dia itu klaim area resistance sebelumnya yang waktu dia jatuh gitu ya. Ataupun sebenarnya wajar kalau misalnya dia turun ke 1110 dulu sebelum naik ya, skenario-nya seperti itu, untuk creating yang namanya another higher low dulu nih gitu. Tapi ya kalau secara momentum bisa naik ya, ini kelihatan bisa naik ya, karena stochastic slow-nya teman-teman lihat kebuka cukup lebar gitu. Ya ini lebar lah kebukanya ya. Tuh, jadi masih positif uptrend, tinggal dicek lagi nih. Nah, nih ya. Oh, rejection ya, MA100 gak berhasil klaim, wajar turun. Teman-teman tapi lihat juga, oh iya nih, MA5, MA10-nya terlalu di atas. Jadi sebetulnya teman-teman bisa nih lihat ekspektasi ada penurunan sedikit ya. Mungkin di Senin ya area-area 10.20, 10.30 ini masih wajar. Nah, nanti kalau teman-teman cek ya, misalnya nih, ini kita ngelihat si siapa namanya nih? Wait, gimana cara ganti? Nah, nih ya, misalnya teman-teman ngecek nih, ini MA100 ya. Terus nanti teman-teman cek lagi untuk si harganya, tiba-tiba dia bisa breakout dari MA100, ini teman-teman akan lihat momentum dan potensi untuk NCKL tuh naik lebih tinggi gitu ya. Karena biasa kalau misalnya dia bisa crossing MA100 tuh si malakama ya. Kalau dia bisa crossing di atasnya kuat ya, candle-nya penuh, asingnya masuk, itu biasa upside-nya gede. Dia mau dapat momentum gede. Tapi kalau misalnya dia crossing ke bawah ya, itu hati-hati. Biasanya koreksinya akan jauh gitu. Nggak serta-merta pasti gitu, tapi kecenderungannya ya. Jadi masih ada room of error-nya masih ada gitu ya. Invalidasi lah, bergerak sebaliknya gitu ya. Jadi ini sebenarnya masih lumayan oke. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat ya, teman-teman beli NCKL ya posisi sekarang masih koreksi 23% gitu ya. Jadi ya teman-teman bijak nggak beli? Ya bijak. Kenapa? Karena teman-teman beli nggak lagi ATH, tapi lagi fase dia kok koreksi. Gitu ya. Nah, kita cek nih foreign flow-nya nih. Nah, jadi udah mulai berasa kan cara Mas Emon bahas saham gorengan sama cara Mas Emon ngebahas saham-saham yang bagus. Nah, ini dicek lagi. Inilah salah satu contoh teman-teman ya, kita suka sahamnya gitu. Jadi nggak peduli asingnya rugi apa enggak, tapi at least kita tahu saham NCKL ini foreignnya masih mau beli. Dan kita lihat ada pertumbuhan inflow nih dari tanggal 8 sampai tanggal 19. Iya memang sempat turun nih di tanggal 17. Tapi kita ngelihat inflow daripada asing tuh tetap ada, dan netnya net buy gitu ya. Dia masih beli gitu ya. Dan ya meskipun ada beli dan jual, tapi ya overall kita ngelihat dari tanggal 8 sampai 19 tuh kita ngelihat oh iya ini akum terus gitu ya. Tuh. Terus apa? Terus kita cek foreign bandarmologinya let's say atau broker transaction-nya. Nah, untuk seminggu terakhir ya kita cek dulu. Tanggal 15 itu NCKL YUZPMG masuk. Nah, ini ada Kang Guyur, nggak apa-apa. YU belinya banyak, buangnya dikit. ZP udah agak buang dikit. KZ masih akum, BB aku, DX, IN. Nah, ketua-ketua kita beli lah, intinya gitu. Ketua-ketua kesayangan kita pada akum, si NCKL seminggu terakhir. Yang buang siapa? Ada Kang Guyur LG, CC, XL, YP, XC ya. Nah, ini udah di kanan semua nih. Masuk NCKL bagus gak? Bagus, tapi tetap nanti meskipun teman-teman sudah dapat kesimpulan bahwa di sini retailnya secara seminggu sudah di kanan, kalau mau beli bisa nggak bang? Bisa, tapi belilah secara bertahap, jangan langsung all in gitu ya.
Jadi ngapain teman-teman? Bagi modalnya untuk masuk NCKL menjadi beberapa kali entry, sorry. Jadi misalnya teman-teman punya modal 20 juta mau masuk NCKL, jangan masuk tembak semua, tapi belilah bertahap, bagi jadi 5 kali 6 kali entry, masuk dulu, masuk lagi. Mas, kalau nanti dibawa terbang gimana? Ya udah, yang penting udah cuan ya. Itu kalau nggak rezekinya masuk semua ya udah, at least teman-teman punya exposure. Sisanya gimana, Mas? Cari saham yang belum naik gitu ya. Jadi lebih bijak ya teman-teman ya, kita ya bareng-bareng ya. Gitu, oke? Jadi sahamnya bagus, asingnya juga bagus, kita ngeliat retail udah keluar, seminggu terakhir, next kita coba turunin sedikit jadi 2 minggu, YU, ZP, MG, BQ, KZ juga masih punya barang, sama, nggak jauh beda, LG, PDCC, XL, ya kalau digabung jadi kecil ya, XL buangannya ya, tapi overall kita ngeliat di sebelah kanan gitu ya, udah sell ya retailnya. Yang menarik di seminggu lah ya. Kalau dari tanggal 1, retailnya ada gak? XC doang ya, buang sebelah kanan, LG, PD, XL, iya masih ya. Jadi masih menarik ya si NCKL ya, seminggu terakhir udah sepi retail ya, retailnya udah buang barang gitu, oke? Jadi bagus ya untuk NCKL. Nextnya itu Inco ya, Inco juga salah satu yang lumayan nih performnya ya. Nah Inco, kalau secara momentum ya ini menurut Mas Emon ya sampai 3.800 koreksinya sehat gitu ya, jadi nggak direspon untuk turun ke bawah lagi, nggak apa-apa ya, at least kita ngeliat harganya masih naik lagi. Nah kalau dari ATH ya teman-teman lihat koreksi bottomnya 20-an% something, dan sekarang dia di bawah koreksi berapa tuh, 5,37% dari sebelumnya itu naik 11%. Jadi ya biasa ya retail FOMO, wah ini kok naik nih gitu, tiba-tiba di fake out. Nah ini lihat nih, jadi secara teknikal ya kita ngelihat oke lah di sini dia itu sideways ya. Dia sideways. Nah, di sini kalau kita ngelihat dia akumulasi, yang ini nggak apa-apa nih, tandanya dia solid breakout. Nah, tapi ketika teman-teman lihat ada yang namanya rejection ya di sini, nah ini kalau dia turun ke 4.000 nih masih berpotensi gitu ya. Kenapa? Karena ya kayak biasa teman-teman, kalau secara teknikal itu ketika dia breakout gitu ya, ketika dia breakout ya ada potensi dia sebenarnya testing sekali lagi ke area yang sebelumnya dari resisten menjadi support, itu dia testing dulu supportnya yang sebelumnya dia pernah tembus. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ya, Inco ada potensi untuk koreksi ke 4.000, masih berpotensi ya, meskipun bukan gimana ya, ya berpotensi lah, tetap ada ya, meskipun kalau kita ngomongin momentumnya masih naik ya secara stochastic slow gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman lihat, nah ini kan mantul MA100 gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman ngeliat ekspektasi at least dia itu ada naik lebih tinggi aja dari MA100 ya. Di atas 4080 aja ini sebenarnya kita bisa lihat ada potensi lanjutan untuk Inco kembali naik. Tapi di sisi lain kalaupun dia crossing turun ke bawah, jangan lewat dari 4000 gitu ya. Ini jadi potensi dia create higher low nih di sini ya. Ini cakep lah momentumnya. Nah, tapi nanti kita cek nih. Jadi secara teknikal sebenarnya lumayan gitu ya. Bagus teman-teman di sini di bawah koreksi dulu. Jadi sebenarnya ingat, ketika teman-teman koreksi sahamnya saham bagus, di situ artinya teman-teman lagi ngelihat barang bagus dijual dengan harga diskon gitu ya. Tinggal kita lihat aja, saya belinya kira-kira pasnya di mana gitu ya, cocoknya di mana. Tinggal dicek nih, Inco ya. Nah, Inco, nah nih yang Mas Emon bilang ya. Oke, kita lihat akumulasi terus dari asing tuh dari tanggal 10 sampai tanggal 18. Oke, mantep. Nah, setelah masuk di 18 akum 37M, ada buangan 26,6M. Nah ini kita tinggal cek nih, berarti tanggal 19 kita lihat, ini tanggal 19 FOMO retail apa asing yang buang, tinggal cek, jebret. Nah ternyata untuk Inco, nah di sini BB, YU, Aku, RX masih masuk, di sini nggak ada retailnya XC doang di paling bawah, nggak begitu berpengaruh. Lihat yang dagang ternyata si BK ya, ketua kita BK jualan, ada ZP, oh ternyata XL, YP-nya juga udah buang. Oke, nggak bisa ngambil kesimpulan, at least kita tahu, oke, jualan asingnya siapa yang jualan sih? Ketua kita si BK. Siapa lagi? Oke, Inco dicek nih seminggu terakhir, oh ada Kang Guyur LG, BB, Aku, YU, RX. Nah, RX-nya masih akum, KZ-nya belinya dikit, Akunya udah mulai jualan. Besar barang dipegang LG ya. Lihat yang udah buang barang, YP, YZ, OD, PDXL, menarik ya. Kenapa retailnya buang? Cek lagi tanggal 8.
sama ya, nggak begitu jauh beda. Kita ngeliat ZP, YP udah buang, nah ini jadi sebenarnya momentumnya oke nih, ngambil di sini. Tapi tetap lah, sebelum at least teman-teman sudah punya watchlist gitu ya. Oke, saya bisa pilih kalau untuk sektor nikel ya either si NCKL atau Inco. Catat dulu aja. Bener-bener eksekusi fullnya itu ketika apa? Ketika teman-teman lihat tahun 2026 udah selesai minggu pertama gitu ya. Jadi minggu ketika bener-bener market itu udah fully bekerja gitu ya. Gitu. Oke? At least udah dapet nih gambaran, oh iya Inco bagus nih, lumayan ya gitu. Oke, next lagi aman ya. Betul, NCKL double bottom, yes. Betul. Next lagi ya, kalau misalnya teman-teman cek untuk aman, nah ini aman, kita cek dulu dah dia koreksinya dari berapa ya. Nah ini dari 13.000 sebenarnya ya, peaknya. Tapi teman-teman tahu ini setahun kemarin gitu ya. Jadi yang ya sama nih ya, nge-swing juga hati-hati juga. Kalau teman-teman nggak cut loss, biasanya kalau misalnya sahamnya sudah koreksi ya lumayan ya. Sampai per detik ini yang punya aman dari 15.000 ya, ya nangis juga ya, minusnya 60% ya gitu. So kalau jangan sampai nyangkut ya gitu, karena kita nggak tahu dia kapan balik lagi. Nah oke, so untuk aman ya ini sebenarnya menarik. Kenapa? Karena kita lihat di sini ya kita bilangnya golden ratio Fibonacci retracement di 0,618 di 6.225 ya. Nah jadi apa? Jadi ya tinggal teman-teman lihat nih, ada rejection ketika harganya di bawah dari 6.900 nih sini ya. Nah, jadi ini sebenarnya bagus nih kalau dia memang benar-benar bisa berdiri kuat di area supportnya. Jadi sebenarnya kita nggak butuh yang terlalu gimana-gimana dari aman, at least dia sideways aja di atas 6.225, ini kita masih bisa lihat ada potensi untuk kenaikan nih dari si aman. Tapi teman-teman harus wanti-wanti juga. Kenapa? Nggak ketutup kemungkinan juga untuk si bro ini turun dari 6.225, sorry. Itu kenapa ini udah bawa MA10, MA5, cek lagi, oke, momentum stochastic zone-nya kebuka lebar, potensi downside masih ada gitu ya. Jadi apa? Jadi ya harus hati-hati nih, wait and see dulu untuk aman. Nah kalau nggak yakin gimana mas? Eksekusilah di tahun depan ya. Ingat, bursa tinggal 5 hari lagi ya, udah mulai masuk long holiday ya. Kita cek ya foreign flow-nya seperti apa untuk si aman. Nah aman, nah nih hati-hati, buangannya 156M pada tanggal 18. Tanggal 18, nah ini buangannya nih. Ini buangannya 150M nih tak garisin ya, sini. Gitu, jadi tunggu dulu gitu ya, kita nggak bisa terlalu buru-buru. At least udah tahu aman sudah agak bottom. Tinggal kita cek seminggu terakhir siapa yang buang barang, dicek jebret ZP dan aku buang barang ya, buang barangnya juga gede. Terus lihat BK juga, di sini belum ada retail ya. Cek oke, XL masuk ya seminggu kemarin tapi jumlahnya kecil. KZ masih ada barang tapi relatif dikit. CC dan YU sudah mulai jualan ya. Itu jadi wait and see lah untuk aman ya. Tapi kalau dibilang apakah ini harga bagus ya relatif bagus, tinggal nunggu momentum. Tapi ya di sini Mas Emon nggak yakin gitu ya. Jadi kalau nggak yakin juga, aku akan bilang tidak yakin gitu teman-teman. Oke, wait and see lah. Tuh ya, next Tins ya, Tins. Nah ini, set. Nah jadi kalau Tins ya, Mas Emon selalu ngelihatnya adalah apa? Prinsip paling dasar yang Mas Emon pegang adalah kalau harga naik, ya kalau harga naik udah terlalu tinggi, lebih baik saya nggak usah masuk gitu ya. Kenapa ya? Karena ya udah biarin aja, kalau bukan rezeki nggak usah dikejar. Itu paling pertama tak pegang ya. Jadi kalau misalnya udah ngelihat nih harga naik 168%, ini nggak akan aku kejar. Nah total kenaikannya sudah 222%, ya udah 2x naiknya ya. Jadi apa? Jadi kalau teman-teman yang belum punya, nggak usah FOMO. Mas mau FOMO nih, titip sendalnya 1 lot. Ya Tins bagus lah sahamnya. Tapi ya kalau misalnya naiknya udah tinggi begini, aku lebih prefer enggak gitu ya. Tapi tetap Mas Emon analisanya berbeda buat teman-teman yang mau FOMO sama yang sudah punya barang dari bawah gitu. Ini udah pasti different. Kenapa? Karena di satu sisi teman-teman yang baru masuk itu ngomongin resikonya berapa.
Sementara kalau teman-teman udah holdnya dari lama, ini kita ngomongin lebar atau sempitnya cuannya gitu ya. Kalau harganya turun ya kita ngomonginnya capital gain-nya akan sedikit menurun. Sementara kalau harganya naik ya udah capital gain-nya masih lebar. Jadi udah nggak ngomongin loss lagi gitu ya. Tuh, oke? Nah, jadi kalau misalnya untuk si TINS, jadi buat teman-teman yang sudah punya barang ya under 2.800 ini silakan di hold. Tapi teman-teman lihat, kenaikan dari TINS itu sudah mulai nggak kuat nih. Kenapa? Di sini naiknya sudah mulai terjadi yang namanya shadow. Kalau shadow ya kita ngelihat, berarti ketika harga di bawah naik, ini closingnya tidak candle yang solid gitu ya. Nah, tandanya apa? Tandanya ketika harganya di bawah naik, teman-teman melihat bahwa di sini sangat banyak selling pressure ketika harganya di bawah naik tinggi. Tandanya apa? Udah nggak ridho nih, ada yang TP gitu kan. Ya, pasti sellernya itu ya dia punya barang kan ya. Asumsi lah dia udah punya barang dari tahun kemarin gitu kan. Ya, apa iya yang udah cuan 200% nggak mau TP? Logika sederhana aja. Coba teman-teman punya TINS udah 200%. Apa iya nggak TP buat liburan di tahun ini? Ya kan, bisa jadi kan. Gitu. Jadi ya, itu tadi. Jadi selling pressure di sini relatif kuat gitu kan. Buat teman-teman yang udah punya barang, let's say ya, under 2.900, ya apakah masih bisa di hold? Ya masih bisa, tapi tetap pantau. Seandainya dalam beberapa hari itu teman-teman ngelihat dia jebol ya dari 3.100, ya lebih baik ini teman-teman TP separuh gitu. Mas, aku nggak yakin nih, kayak TINS masih berpotensi tidak naik dan berpotensi untuk lanjut koreksi. Silahkan teman-teman TP setengah. Nggak yakin lagi, TP lagi setengah. Supaya apa tujuannya? Kalaupun nanti harga balik ke harga semula ya, ke 2.900, at least teman-teman sudah kunci cuannya separuh. Gitu ya. Setengah cuan dan setengah modal itu lebih baik gitu ya daripada nanti balik lagi ke nol gitu ya. Nah, jadi kalaupun turun ya probability-nya besar ya karena teman-teman lihat aja nih. Nah, stochastic slow-nya kebuka lebar gitu ya. Kita dikasih tahu lah momentumnya udah jenuh nih. Tuh, jadi tinggal kita cek nih linear gak ya stochastic slow-nya dengan foreign flow-nya. Nah, TINS, nah nih harus hati-hati kalau teman-teman lihat buangannya udah mulai gede. Ya, teman-teman ngelihat. Nah, ini buangan foreign-nya 81 M, ditambah lagi 18 M, buang lagi. Tandanya apa? Oke, ini udah mulai dibuang. Mas, tapi kemarin masuk 160 M. Ya, coba aja diperhatikan nih. Kalau dia makin lama makin buang, teman-teman punya barang, ya kalau mau di-trim cuannya silahkan gitu ya. Nah, kita cek untuk TINS yang jual siapa. Nah, untuk tanggal 15-19 yang jual CC, ZP, aku, BK, oke. Yang beli NI, PD, MG, ada Kang Buyur di sini ya. Nah, terus cek lagi tanggal 8, let's say. Nah, ini PD udah mulai dagang, MG juga. Nah, teman-teman lihat nih, volumenya udah mulai mendekati lah. Tandanya apa? Tandanya dia beli memang, akum, ditahan, tapi seiring berjalannya waktu dia jual terus gitu ya. Ini yang pegang barang paling banyak kah? Kajet ya, masih ada. Sorry. Oke, bener, TINS. Kajet masih pegang barang ya. AK juga, jadi ya menurutku wait and see lah. Kalau udah pada cuan silahkan teman-teman TP gitu ya. Nggak ada masalah teman-teman untuk TP ya. Taking profit is not a crime ya. Jadi aman lah. Nanti supaya apa? Supaya di tahun baru kalau teman-teman mau shifting di saham-saham yang masih undervalued itu bisa ya. Modalnya dipakai lagi, diputar lagi. Oke. Next kan NICL. NICL. Oke, NICL. NICL ya. Nah, ini salah saham. Nah, NICL nah nih. Ya sebenarnya kalau ngomongin resiko ya agak beresiko ya sebenarnya karena ya 2025 April naiknya udah 300%. Tapi ya bagusnya tuh seperti ini teman-teman ya. Ya masuknya ketika dia sudah koreksi gitu. Jadi ya di sini kita tahu oke, posisi masih uptrend. Ya kita lihat aja dia range-nya dari mana nih. Dari 900 sampai 1200 ya dia consolidation gitu kan, sideways. Bagus gak? Bagus. Tandanya apa ya? Harganya kita tahu kagak dibanting ke bawah. Itu dulu, oke? Oke, sip. Clear ya dari situ ya. Sekarang kita cek nih, gimana secara price action. Nah, price action daripada NICL itu apa? Itu kita lihat lah. Di sini sedang testing yang namanya area resisten terakhir ya di 1125.
apakah ada potensi naik? Ya ini tetap ada. Tinggal cek MA-nya, ini crossing semua ya, MA 5, 10, dan 100. Lihat juga momentum indicator si NICL nih. Ini GC ya, enggak lah. Crossing up ya, dia crossing ke atas, tandanya kita ngelihat di sini momentum solid itu masih ada buat NICL. Nah, tinggal kita lihat ini NICL asingnya masih akum apa enggak. Kalau misalnya beneran masih akum, kita coba bikin ya spesifik targetnya seperti apa gitu kan. Ini kita coba ubah dulu ya, jadi. Nah ini karena pre-breakout ya teman-teman ya, di sini pre-breakout di 1125. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau ngambil target ya, seandainya breakout itu next targetnya ada di 1200 sebenarnya. Potential upside itu sekitar berapa nih? Nah itu sekitar 6,5% ya, based on Fibonacci retracement. So karena teman-teman ngelihat juga ya di sini semua momentum jadi satu dan candle-nya sangat solid, sebenarnya potensi untuk NICL itu naik lebih tinggi. Tapi dicek dulu nih, ini foreign flow-nya sejalan apa emang dia masuk ya masuk aja gitu. Oh ternyata oke, bagus nih. Ya apa bagusnya apa mas? Ya teman-teman ngelihat oh iya nih foreign flow-nya naik lagi. Si yang namanya asingnya ada akum lagi ya, 8,8 M. Tuh, jadi menarik gitu kan. Terus lihat lagi, oke, 16, 17 juga masuk. Jadi ya teman-teman bisa lihat nih, wah ini akumnya banyak banget nih. Menarik gak? Ya menarik dong. Kenapa? Kita maunya beli saham, bukan cuma domestik yang beli, tapi asing juga harus beli. Dan kalau jumlahnya meningkat nih kayak di sini ya, ini bagus berarti gitu ya. Terus cek lagi NICL nih. NICL, oke, dari 8 sampai 19 mungkin enggak lah ya, seminggu aja. Lihat ZP, KZ, nah ini masuk ya, ZP masuk, KZ masuk, Kangguyur MG udah mulai buang barang, RX juga masuk tapi jumlahnya tipis. Buang barangnya siapa? SH, EP, nggak kenal siapa. Dua ini nggak kenal siapa ya, nggak peduli lah. Yang penting dia udah buang gitu kan. PD, CC, oke, XL-nya buang. Di sini ada ketua kita BK, tapi jumlahnya nggak begitu banyak. Jadi ya sejalan nih. Ya emang ada buangan, tapi kita ngelihat akumulasi daripada asing itu masih sejalan gitu ya. Jadi oke nggak? Jadi oke ya buat si NICL. Lumayan lah. Dapat berapa tuh? NICL, TINS, NEXT, MB, MA ya. Ini juga ya biasa teman-teman ya. Rekom swingku yang masih belum direspon. Nah ini jadi sekalian Mas Emon update ya. Kembali ya MBMA kalau masih ada yang pegang. Ya, range 535 sampai 515, kalau nggak, 535 sampai 550. Seandainya harga tidak direspon dan turun ke bawah, silakan teman-teman cut loss. Tujuannya apa? Tujuannya kalau emang suka di MBMA, kalau dikasih harga lebih murah, kenapa enggak gitu ya? Kenapa nggak biarin aja loss 3%, masuk di lebih bawah? Kenapa? Karena kalau ngambil 3% ya balik 5% aja udah cuan, udah balik modal bersama cuannya gitu kan. Nah, jadi gitu ya untuk MBMA ya, karena ini kalau nggak respon, apalagi dia close di bawah MA 5, 10, dan 100, ini potensi downside-nya itu cukup tinggi. Biasanya ya, jadi berpotensi bounce back ya, ini berpotensi juga karena ya ini golden area juga, tapi tetap ya, hati-hati, antisipasi lah kita bilangnya, antisipasi kalau turun di bawah 515. Jadi ini kita nanti cek ya. Kalau misalnya entry di sini sebenarnya cukup oke gitu, tapi ya resikonya ya ini nih, kalau dia benar-benar closingnya di bawah MA 100, nah ini bad news lah secara teknikal ya, ada potensi untuk lanjutan downtrend gitu ya. Nah jadi sebenarnya nggak muluk-muluk ya, at least dia bisa tetap ada di atas 535 aja, ini udah bagus banget nih. Tinggal tunggu momentum dia naik, jadi memang sekarang sideways gitu ya. Nah tinggal kita cek nih untuk si MBMA ya. Nah MBMA, nah buang lagi nih asingnya ya, jadi ya agak kurang lah. Tapi ya kalau dilihat-lihat ya dari tanggal 16 masih akum lah kalau di total. Tapi ya kalau misalnya sejauh mata memandang dari tanggal 5, ya ini flow-nya masih net flow ya, sabar-sabar lah MBMA ya. Kalau nggak yakin buang aja teman-teman ya, nggak jadi masalah. Nah seminggu ya, 15 ke 19. KI XL, KI nggak? KI itu siapa ya? KI. Siapa kamu KI?
KI. Oh, Ciptadana. Wah, Ciptadana ini biasanya MI ya. Nah, KI itu masuk. Oke, jualan, udah mulai jualan. Nah, ada XL udah mulai jualan, nice. NI, YU, XC. Ya, kalau dilihat masih rame XL-nya ya. Wait and see lah, teman-teman ya. Wait and see, cek lagi yang beli siapa, yang keluar siapa, OD, AZ, CCPD ya. Coba kita cek tanggal 19-nya. Beli siapa? CC, KIBK. Oke, CC, KIBK, Akum. CC-nya buang barang, KI dan BK-nya so-so ya. Ada beli, ada buang juga di satu hari yang sama. Jadi sebenarnya ya kalau dari foreign flow agak kurang bagus. Meskipun ya kalau teman-teman tahu, kalau based on momentum di sini termasuk masih area oversold. Jadi kalau manfaatkan momentum dia untuk naik masih berpotensi. Tapi kita di sini ngelihat ya every checklist lah ya, every checkbox-nya kita ya yang kita tadi analisa itu kontradiksi gitu ya, kontradiksi gitu. Jadi dua mengatakan ini berpotensi naik, sedangkan dua lagi kategorinya turun gitu kan. Jadi tetap wait and see gitu ya. Ya kalau misalnya di sini area yang bagus untuk entry ya bagus, tapi ya hati-hati. Ini bet-nya menarik sebenarnya nih kalau teman-teman entry di 535, tapi antisipasi 515 kalau turun harus hati-hati ya. Ibaratnya kalau misalnya terinvalidasi, teman-teman harus siap dengan resikonya di 515 gitu ya. Oke, cukup menarik gitu ya. Next-nya Harum ya. Oke, so untuk Harum ini juga sama ya. Jadi rata-rata teman-teman udah ngeliat nih, beberapa saham udah mulai kena MA 100. Jadi itu harus benar-benar dipantau. Dalam artian kenapa? Di bawah MA 100 tuh kecenderungan untuk lanjut turun gitu ya. Kenapa bisa Mas Emon ngomong gitu? Silahkan lihat secara teknikal nih, sini nih ya. Ketika harga crossing di bawah MA 100, lihat hasilnya apa? Penurunan yang signifikan. Sedangkan lihat ketika dia berhasil survive ya di atas MA 100, teman-teman ngelihat harganya berpotensi naik gitu ya. Jadi apa? Jadi bukan yang nakut-nakutin, tapi at least teman-teman tahu, oh iya nih, apa aja yang harus saya pantau ya, harga berapa ya, gitu ya. Nah, terus jadi kita sekarang tahu ya Harum di bawah MA 100 nggak terlalu bagus sebenarnya. Kalau secara teknikal ya tinggal dicek nih. Kalau di sisi lain gitu ya. Yang perlu kita pantau itu adalah apa, teman-teman? Yang penting kalau dia masih bisa bertahan di 995 sampai 1030, ini ya tetap ada potensi dia untuk naik. Dan apa? Dan kita cek di sini dia akum nggak? Kalau di sini akum asingnya masih naik juga gitu ya. Tandanya apa? Tandanya ini tetap masih ada potensi untuk naik. Seperti itu ya. Nah, tapi tetap juga nih nggak ketutup kemungkinan. Jadi harus dipantau 995, potensi untuk turun koreksi sampai 965 juga berpotensi. Jadi at least teman-teman tahu. Oke, dua arah analisanya ya. Oke, saya tahu ini ada potensi ke 10.030. Tapi di sisi lain kalau misalnya turun ke 965, apakah teman-teman siap untuk antisipasi apa? Enggak. Itu ya. Jadi apa? Jadi tinggal kita cek dulu untuk foreign flow-nya. Apa ya? Nah, ini dia. Nah, si Harum ya. Nah, Harum outflow nih kemarin ya. Nah, terus kita ngeliat apa? Kita nggak ngeliat dia masuknya bertahap terus gitu ya. Asingnya nggak masuk terus gitu ya. Dalam artian biru-biru nih. Nah, kita ngeliat ada outflow lagi. Tandanya apa? Sebenarnya masih wait and see dulu gitu ya untuk pergerakan si Harum. Kenapa? Karena kita ngeliat nggak konsisten gitu ya. Inflow nggak, antara inflow sama outflow tuh nggak konsisten. Kalau dia konsisten outflow ya udah kita hindari dulu. Tapi kalau misalnya dia zigzag ya, inflow lagi, outflow, inflow, outflow lagi. Ini sulit sebenarnya gitu ya. Kita belum nggak dapat pola yang bagus. Jadi apa? Jadi ya udah wait and see terlebih dahulu gitu untuk si Harum. Nah, kita tinggal cek siapa nih yang beli nih gitu ya. Nah, tinggal dicek. Oke, XL, PD, CC jelas tidak menarik gitu ya. Wait and see dulu. Jangan langsung masuk karena XL-nya masih ada seminggu terakhir. Buang barang DR, KK, ZP, NI sama si Aku ya. Kurang lah. Terus kita cek dari sebulan terakhir XL top buyers gitu ya. Jadi menurut Mas Emon wait and see lah gitu ya. Sampai mulai keluar dulu XL-nya. Nah, itu enak untuk entry. Tapi overall apakah bagus? Ya wait and see lah gini ya. Kita belum dapat setup entry yang bagus gitu ya kalau dari foreign flow. Gitu. Tapi ya selama si bro ini masih bisa jaga harganya di atas 995 ya, let's say ya ini potensi untuk naik masih tetap ada. Oke? Gitu ya, guys. Nah, terakhir DKFT.
Nah ini juga nih DKFT. Mas Emon kagak tahu ya ini DKFT ada yang punya apa enggak. Tapi kalau teman-teman lihat DKFT nih double top formation ya. Nah ini harus dipantau 675-nya. Kalau 675-nya turun, ini akan ada potensi downside yang lebih tinggi. Kurang lebih begitu. Kalau misalnya kita coba cek untuk next target penurunannya seperti apa, cek aja nih. Swing high to swing low. Ini kalau kita dapat ya, I think di sini lah ya. Cek aja nih. Nah, udah, next target penurunannya sampai mana? Sampai sini ya. Sampai di 645. Gitu. Jadi ya belum menarik lah buat si DKFT gitu ya. Ini juga teman-teman lihat MA5 MA10 crossing di bawah MA100. Kita belum ada lihat momentum yang menarik, jadi wait and see dulu. Nah, di sini kita lihat nih, asingnya juga mulai buangnya makin lama makin gede. Jadi wait and see buat si DKFT gitu ya. Apalagi cek lagi DKFT seminggu terakhir aja deh gitu ya. Tanggal 15, nah kita cek, oke, CC, BQ, CP, AK masuk, buang barang, ZP, IEJ, ada XL tapi dikit gitu ya. Terus lihat juga volume transaction itu cukup kecil ya, nggak begitu gede ya, nggak under 100.000 lot, jadi ya so-so lah. Tapi ya menurut Mas Emon di sini ya, kalau dia nggak bisa ngasih lihat, dia klaim lagi 675 ya, at least sideways di range 680, 675 sampai 695 ya, ini ada potensial dia untuk kembali turun ke 645 di Fibo 1,618. Oke? Ini kurang lebih begitu ya. Udah tahu ya teman-teman ya kayak satu sektor ini saham-saham bagusnya pergerakannya seperti apa gitu kan. Nah, at least teman-teman udah bisa watchlist nih. Oke, mineral. Saya akan coba pantau NCKL, Inco, misalnya TINS atau NICL gitu ya. Atau misalnya Harum. Kita sudah dapat nih, nggak bingung lagi. Kenapa? Karena teman-teman juga tahu saham-saham yang ada di list ini rata-rata saham yang bagus gitu ya. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih begitu ya untuk pembahasan saham-saham yang mineral ya, kurang lebih 8 saham. Oke.